Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon ampun, kepadanya juga kita meminta. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-7. Ya, habis 7 maksudnya 8. Di bulan Ramadan kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang kita mohon itu bukan hanya hidayah, Pak, tapi taufik. Hidayah tahu keutamaan berjamaah, tahu salat tarawih. Tapi kalau tidak diberi taufik, berat. Taufik itulah yang akan senantiasa mendorong kita untuk senantiasa ringan, mudah melakukan ketaatan. Makanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu taufik agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan setiap ketaatan kepadanya. Dan alhamdulillah di hari ke-8 ini terlihat jamaah semakin maju, ya, safnya. Beda dengan ngisi pertama kali saya di sini, wah bejubel bahkan sampai ke sono kalau nggak salah. Sekarang alhamdulillah di sana ada 1 ekor, itu juga anak-anak. Di sini kosong. Nah, tapi mudah-mudahan ketidakhadiran mereka bukan karena sebuah kemalasan, tapi memang karena ada halangan. Amin gitu. Saya sebetulnya pengen protes di sini. Protes yang pertama itu panas di sini tuh, curang panitia di sini dulu ada. Dulu di sini ada AC, sekarang nggak ada AC. Ada di depan, iya di depan ya. Jadi saya tuh kebagian ada putaran dari bapak aja ke sini. Siapa yang nyopol? Saya tadinya pakai jas pede, kirain mau adem gitu kan ya. Padahal pekan sebelumnya udah ke sini, tahu panas. Jamaah sekalian, tema yang diamanahkan adalah keutamaan membaca Al-Quran. Saya yakin di sini udah pada pinter ya. Setiap tahun tema ini pasti ada. Dan saya selalu kebagian keutamaan membaca Al-Quran. Pak, sadar atau tidak, ya, kedekatan seorang hamba, ya, kemampuan seorang hamba untuk senantiasa dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran itu pertanda sebuah keimanan. Al-Quran menyebutkan di Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang apabila didatangkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, maka yatslunahu haqqa tilawati, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada 2 kata. Qoro'a diulang sebanyak 8 kali dalam berbagai bentuknya. Dan kalimat tilawah itu Allah ulang sebanyak 25 kali dalam berbagai bentuknya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran hadir di tengah-tengah kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi bagaimana kita mentadaburinya, memahami maknanya, lebih jauh adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itulah makna tilawah. Ada 3 kata di dalam Al-Quran yang redaksinya mirip dengan haqqa tilawati. Yang pertama, haqqa tuqati, Ali Imran. Yang kedua, haqqa tilawati, Al-Baqarah. Dan yang ketiga, haqqa jihadi. Lalu apa yang Allah maksud, yang Allah inginkan dari kita dari kalimat haqqa tilawati? Tentu saja bukan hanya sebatas membaca. Karena kita tahu membaca mah qoro'a. Ya. Makanya musabaqah tilawah. Sebetulnya lebih tepatnya musabaqah qiraah, membaca. Karena tilawah itu lebih daripada sekedar membaca. Memahami maknanya,
mentadabburinya, bahkan mengamalkannya. Terus apa lagi? Ada dua pemahaman para ulama, khususnya para sahabat yang memaknai apa itu makna tilawah. Yang pertama adalah Ikrimah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai kepadanya. Beliau mengartikan bahwa makna tilawah, at-tilawah hiya al-ittiba. Tilawah artinya ittiba, mengikuti kandungan isi Al-Qur'an. Fayuhallilunahu halalah wa yuharrimunahu haramah wa ya'maluna ma tadhammana. Ittiba artinya, tilawah artinya adalah orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran. Mengharamkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Sebentar lagi dibenerin, awas jangan sampai rusak nanti gambarnya, videonya. Udah benar Pak Eko. Soalnya Pak Eko berdiri jadi mengganggu konsentrasi saya. Jangan-jangan itu handphone mati dari tadi. Curang, Ban. Ini kejahatan kedua setelah AC berarti. Giliran yang lain bagus-bagus videonya. Saya buka di YouTube. Makna yang pertama, kata Ikrimah radhiyallahu an, bahwa at-tilawah hiyal ittiba. Lalu beliau mengatakan, kenapa at-tilawah saya maknai dengan ittiba? Bukankah ada firman Allah tabaraka wa ta'ala, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan apabila bulan mengikutinya. Itu katanya saya artikan tilawah adalah ittiba, mengikuti apa yang ada isi daripada kandungan Al-Qur'an. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan kalimat at-tilawah, maka kata beliau, wa idza marru bi ayatin adabin ista'adha minha wa idza marru bi ayatin, apabila mereka membaca ayat-ayat tentang kenikmatan tentang surga, maka mereka selalu memintanya, memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bacaan mereka sampai kepada ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, ya, al-isti'adzah minha. Orang beriman terhadap Al-Quran, mereka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau membaca ayat-ayat tentang azab, tidak jarang Rasulullah dan para sahabat menangis. Bahkan Abu Bakar kana asifun. Asif itu tukang nangis, gampang nangis. Makanya di kita ngarannya Asep, gitu ya. Itu Asif tuh Asep. Gampang nangis, karena memang bahasa Indonesia itu 70% diambil dari bahasa Arab, bener nggak? So, baca itu koran, itu dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Ke kita jadi koran. Syaroba artinya minum, syaroba yasrobu, di kita jadi sirob. Bener nggak? Sirop, di kita jadi sirop. So, majelis, musyawarah, apalagi, semua. Ya 70% diambil dari bahasa Arab. Nah, hanya sayang ya kebanyakan kita tidak memahami, bahkan tidak ingin mengerti apa isi Al-Quran. Berapa kali Ramadan dilalui, dia hanya sebatas membaca, walaupun membaca juga pahalanya luar biasa, TOPBGT. Tapi ada nggak keinginan untuk lebih baik daripada sekedar membaca, mengartikan, memaknai isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu kan ada 114 surat. Sudah tamat berapa surat? 3 surat, alhamdulillah. Ya berarti sisanya 111 surat. Ya kulhu palak binas. Tong ketawa, mikir ya. Pak, 1 juz itu kurang lebih 9 halaman. Ya, 1 halaman itu kan 2 lembar. 1 lembar itu 2 halaman. 1 halaman itu kurang lebih 15 baris. Andai kita diberikan kemampuan saja oleh Allah untuk sehari 1 baris membaca dan memahami isi Al-Quran, maka 30 hari itu 1 lembar. Ya, jadi kalau misalkan 1 juz itu bisa kita tamat 1 tahun dibagi 2 semester. 1 semesternya libur. Itu libur untuk apa digunakan murojaah?
Jadi 9 lembar, kalau misalkan 30 hari itu adalah satu halaman, satu lembar bolak-balik, maka 9 lembar itu berarti butuh waktu berapa bulan? Berapa bulan? 5. Coba dihitung. 9 lembar 1 juz. 1 lembar itu 2 halaman. Kalau 1 hari 1 baris, berarti kan 1 bulan itu adalah 1 lembar. 9 bulan, ari satahun sabaraha bulan? 12 bulan itu, makanya saya katakan 9 bulan fokus. 1 hari 1 baris nggak bakal berasa. Nah, 9 bulan, sisanya berapa bulan? 3 bulan, eta libur. Ya, dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Atau gunakan untuk murojaah. Jadi sebetulnya andai umur kita 60 tahun, Pak, sekarang misalkan 40 tahun, 10 tahun lagi aja misalkan kita balik ke Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita hafal bukan hanya sebatas Al-Qur'annya tapi isi. Betul nggak? Andai misalkan bener kalau gitu saya niatkan umur saya kan sekarang sudah 50 tahun nih. Berarti kalau Rasulullah 63, berarti saya 13 tahun lagi. Berarti kan lumayan 13 juz. Bener nggak? 13 juz. Baru niat, besoknya mati. Udah dicatat sama Allah 13 juz. Bener nggak? Pak, kalau kita nggak senantiasa himmahnya akhirat, Pak, buat apa sih? Ya, hidupnya cuma sebentar. Saya bilang sekedar mampir, sekejap mata, nggak lama. Itu pun belum tentu sepanjang umur kita. Kalau kita tidak terus memperbaiki diri di bulan Ramadan, dijadikan titik awal sebagai kita untuk perubahan, lebih dekat dengan Allah, maka gimana dibayangkan di 11 bulan yang itu bukan hari Ramadan, bukan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau di bulan Ramadan saja kita enggan untuk dekat dengan Al-Quran, maka dipastikan bagaimana beratnya dia untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah 10 menit ini. Berarti bukan kultum lagi, ini kulsum. Kuliah 10 menit. Lanjutkan? Ini baru prolognya loh. Belum ke keutamaannya. Kan saya diberi judulnya keutamaan. Tapi saya motivasi dulu, Pak. Gitu. Jadi haqqa tilawati. Kemampuan seorang hamba untuk senantiasa mentilawati Al-Quran adalah tanda keimanan. Hanya sayang, kita punya musuh yang abadi, yang tidak pernah membuat seorang mukmin nyaman untuk dekat dengan Al-Quran. Bahkan dari kalangan setan berbentuk manusia, salah satunya adalah Yahudi, yang mereka punya gerakan yang disebut dengan plotisme, sekulerisme, Microsoft Freemasonry internasional. Salah satu 4 gerakan terkenalnya itu adalah plotisme, kemudian sekulerisme, pluralisme, dan ujung-ujungnya adalah ateisme. Bagaimana memisahkan urusan agama, bahkan bukan hanya memisahkan, bagaimana supaya agama itu hilang dari pribadi seorang mukmin. Plotisme itu gerakan yang berhasil sekali di Indonesia. Plotisme itu dari kata plot, to plot artinya mengambang. Jadi gerakan ini adalah bagaimana berupaya supaya bukan hanya Islam, sebetulnya agama-agama yang dirusak dengan cara biarkan mereka mengaku sebagai Kristen, biarkan mereka mengaku sebagai Islam, tapi jauhkan pemahaman mereka dari ajaran agama ini. Salah satunya, Al-Quran silakan dibaca, tapi tidak boleh diterjemahkan. Dan itu terjadi dulu. Bagaimana 350 tahun Indonesia dijajah atas nasihat dasar seorang ulama munafik bernama Al-Ustadz Senok Horgronye. Dia memberikan fatwa kepada Pak kolonial, biarkan umat Islam jauh dekat dengan mengaku sebagai muslim, tapi jauhkan mereka dari pemahaman Al-Quran. Karena pada saat itu kolonial itu kewalahan, Pak. Hanya berbekal senjata sederhana seperti bambu runcing, anak panah gitu kan, golok, tapi mereka berani melawan orang-orang kafir kolonial yang bersenjatakan, sudah modern lah dikatakan pada saat itu, granat, meriam, cannon dan sebagainya. Dan ternyata Senok tahu bahwa keberanian mereka tiada lain dibakar oleh semangat juang jihad yang ada di dalam Al-Quran. Maka pada saat itu kolonial memerintahkan silakan Al-Quran dibaca, tapi tidak boleh ustadz-ustadznya, guru-gurunya menerjemahkan, mengajarkan isi daripada
Al-Quran. Sampai-sampai dalam bukunya Dari Habis Gelap Terbitlah Terang, ya, R.A. Kartini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya, dia protes kepada gurunya. Salah satu protesnya apa? Kaifa narsahu mahabbata dinina idza kunna najhal wal Qur'an la tajuju tarjamatahu. Bagaimana seorang mukmin akan cinta kepada agamanya sementara Al-Qur'an yang menjadi pijakannya, yang menjadi dasarnya, yang menjadi modal untuk membimbingnya itu tidak boleh diterjemahkan. Protes pada saat itu. Cuman kan media biasa, orang-orang sekuler menampakkan bahwa R.A. Kartini itu gini, pakai sanggul, nggak pakai jilbab. Padahal dia tuh seorang perempuan muslimah yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan salah satu kehebatannya dia kan istri kedua dari raja siapa itu waktu itu ya. Udahlah nggak usah bahas yang kedua-kedua. Ntar yang di belakang marah. Soalnya kalau terhadap ayat ini kadang sebagian perempuan kufur, Pak. Padahal kalaupun belum bisa jangan mengatakan saya tidak yakin dengan ayat itu. Saya yakin, saya percaya, tapi saya saat ini belum bisa gitu ya. Takbir. Semangat giliran kayak ginian ya. Terus apalagi saya mau ngomong apa? Ya, jadi orang kolonial kala itu kebingungan. Kenapa kok orang-orang di Indonesia sampai berani melawan senjata yang modern? Ternyata satu, dibakar oleh semangat juang ya yang ada di dalam Al-Quran, jihad. Makanya pada saat itu sok silakan kamu baca Al-Quran, kata pemerintah kolonial, tapi nggak boleh diterjemahkan. Bahkan orang yang paling bagus bacaannya dikasih hadiah. Dan sisa-sisa penjajahan itu masih ada sampai sekarang. Ya, yang paling hebat, yang paling bagus diadukan kemudian dikasih hadiah. Ya, tapi kita ambil baiknya aja. Jadi motivasi buat orang-orang untuk memperbagus bacaannya. Ya, karena al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, salah satu keutamaannya ma'asyafaratil kiramin bararah. Nanti mereka beserta para malaikat yang bersih dari maksiat dan senantiasa berada di dalam taat. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaq falahu ajran. Adapun orang-orang yang terbata-bata, dzalika, diulang lagi. Dzalika, kata gurunya, dalika, kata. Nah, yang kayak gitu, jadi memang jadi guru teh harus sabar, jadi ustadz teh harus sabar, apalagi ngebimbing orang yang sudah tua yang susah. Disebut, Bapak Ibu bisa lihat lidah saya, coba perhatikan, dalika, cina gitu. Ya, akhirnya masih ustadz teh nggak marah. Tapi udah ngediemin aja. Ustadz bener kan begini dalika? Ya bener. Harus sabar gitu ya. Ya memang karena kalau salah ngajarin gitu kan, salah huruf saja dalam Al-Quran kan salah makna. Jangankan bahasa Al-Quran, bahasa Sunda aja Pak. So, beda antara pangpayuna dengan pangpayunna. Bener nggak? Padahal beda guna. Ibu, tokonya yang di sebelah mana? Itu tokonya yang pangpayunna, berarti paling depan. Tapi kalau tokonya yang sebelah mana? Itu toko yang pangpayunna, berarti artinya apa? Paling laku tuh. Pangpayunna dengan pangpayunna beda arti bahasa Sunda. Apalagi Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, segala kehancuran, kerosakan, kebinasaan milik Allah. Tapi kalau baca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ustad artinya guru, tapi kalau ustad artinya maling. Tad artinya maling. Gitu kan. Saya mah nggak mau disebut apalagi tat. Apa artinya? Kagak jelas gitu ya. Bahkan di luar negeri yang disebut ustadz tuh yang sudah hebat, sudah dokter, pengetahuan agamanya. Di kita mah jadi guru ngaji aja gampang udah disebut ustadz. Ya, makanya biasa, saya mesti ajat. Gitu. Ya. Sampai mana baru saja? Lanjut nggak? Tapi udah kurang 15 menit lagi nih. Hah? Ya. Adapun orang-orang yang terbata-bata, ini ada di hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abdullah
bin Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sahihnya bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata saja itu Allah kasih 2 pahala. Kenapa? Orang kalau lancar baca amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Tapi kalau orang terbata-bata amma yatasa gitu kan. Tapi kalau orang lancar 1 kali. Tapi kalau orang terbata-bata amma yatasaalun aja bisa baca sampai 5 kali. Gitu. Gak ada imam. Subuh-subuh orang yang baru belajar ke depan. Ya pas ngimamin bingung mau baca inna atoina apa inna angzalna. Akhirnya inna gitu. Kata yang mabok malam-malam tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Enggak, kadang cobalah diperbaiki. Ini tuh sebetulnya hadis-hadis tersebut tuh motivasi agar kita untuk senantiasa mau memperbaiki tilawah kita, ya. Ya, siapa yang ingin berbicara ayatakallama ma Allah falyaqra'ul Qur'an. Ya, senantiasa berinteraksi, berdialog dengan Allah, tiada lain adalah Al-Qur'an, ya. Dan banyak saya kira keutamaan-keutamaan yang Nabi SAW jelaskan yang tiada lain itu semoga menjadi stimulus rangsangan untuk kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang beriman, yaitu apabila didatangkan Al-Quran, maka mereka mampu mentilawahinya, mentadaburinya, bukan hanya sekedar membacanya. Itu saja barangkali ya Pak. Ntar kalau misalkan kan ada 1 pertemuan lagi, nah kita lanjutkan lagi aja yang itu. Jangan ke judul yang lain lagi. Itu ya. Jadi masih tentang keutamaan Al-Quran. Sabtu pagi kan udah Pak. Itu saja barangkali Bapak. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu, dan mudah-mudahan jadi semangat untuk kita terus ada waktu yang tersisa di bulan Ramadan. Ya, dekati terus Al-Quran, interaksi terus dengan Al-Quran. Kalau bisa perbaiki bacaan kita dan pahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.